Jangan satu, Pak Bupati, jangan satu biji. Wah, wah, Saya tidak terbiasa menjawab apa yang salah. Kalau saya, biasanya sangat sulit untuk membahas masa lalu. Jangan mudah mengkritik orang yang sedang bekerja, karena mengkonstruksi narasi itu sangat mudah. Jadi orang yang mengkritik kita, memfitnah kita, dia adalah saudara terbaik kita. Kenapa? Dia menyumbang pahala kepada kita. Mengirimi pahala. Pahala yang dicetak jadi itu kiriman gratis untuk kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Global. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Amin. Di kesempatan kali ini tak terbayang ya gimana rasanya ya jadi menteri yang selalu kena kritik, padahal kerja siang dan malam buat swasembada banget. Nah itu ya jika kita nih selalu bekerja dengan kemampuan kita dan lagi kerja itu tiba-tiba dikritik, nah itu wah rasanya gimana ya. Sekarang Menteri Kabinetnya Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memiliki jawaban yang sangat-sangat santai, tapi ingat kita dari food estate sampai harga pangan dia belak-belakan. Mau tahu gimana cara dia menghadapi berbagai kritik pedas sambil tetap fokus kerjanya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Yuk tonton videonya. 2, 3. Mundur ya? Gimana? Jangan satu Pak PJ. Harus 3. Ya. Harus 3. Harus 3. Jangan satu, Pak Bupati, jangan satu biji. Wah, menang. Aduh. Pak Bupati, jaraknya. Ini. Kalau coba lihat namanya Menteri. Pokoknya Pak Menteri rapi ya. Wah, nggak pernah bertani semua. Kalau Pak Bupati, apa namanya, belum masuk sudah tereliminasi. Ini harus didenda ini. Itu makanya mudah membuat narasi, tapi tidak semudah untuk bertindak dan berproses. Bahwa jangan mudah mengkritik orang yang sedang bekerja, karena mengkonstruksi narasi itu sangat mudah. Apa kritikan yang paling sering Bapak terima sebagai menteri? Bayangkan kalau produksi shortage, defisit, itu harga naik, dikritik konsumen. Tapi kalau harga produksi itu melimpah dan harga turun, itu dikritik oleh petani. Jadi seorang menteri harus minum pil. Pil apa? Pil sabar. Sabar. Harga turun dimarah, harga naik dimarah. Kita harus menjaga keseimbangan. Bagaimana petani tersenyum dan konsumen bahagia. Inilah titik yang paling sulit kita capai. Indonesia ini negara agraris. Indonesia ini ada keunggulan komparatif. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ya. Bisa tanam 12 bulan, bisa panen 12 bulan. Perkebunan, komunitas perkebunan, hortikultura, pangan, dan seterusnya. Ini yang kita dorong. Lalu apa yang salah sebelumnya Pak? Kenapa baru sekarang benar-benar ingin Indonesia itu melakukan swasembada pangan? Padahal ketika Pak Amran menjadi menteri di periode pertama atau periode pertama Pak Jokowi, swasembada pangan sudah tercipta. Gini, saya ingin katakan bahwa di periode lalu kita swasembada 4 kali. Ya. 2017, 19, 20, 21. Ya.
dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi Yes. FAO, FAO. yaitu Agricola medali Agricola dari FAO. FAO. Ini tertinggi dunia untuk food security. Oke. Nah, sekarang sangat sulit dan saya tidak terbiasa menjawab apa yang salah. Kalau saya biasanya sangat sulit untuk membahas masa lalu. Bapak pengen melihatnya ke depan. Kita kalau mau maju, membahas gagasan, membahas visi misi, membahas masa depan. Nah, itu orang kalau mau maju. Jangan menghabiskan energi membahas masa lalu. Masa lalu cukup kita pelajari dan jangan sampai terjadi kesalahan seperti masa lalu, karena tidak ada pemerintahan yang sempurna. Sekarang ini 5 tahun ke depan kita membahas gagasan besar Bapak Presiden. Kita sebagai pembantu untuk menindaklanjuti apa gagasan besar beliau. Pak Amran, sektor pangan. Pak Amran juga di tahun lalu di 2024 sebelum dilantik kembali di periode ini sudah menelurkan roadmap atau peta jalan bagaimana menuju swasembada. Saya sangat melihat sendiri, apalagi ketika investor di roundtable dengan Pak Enggar waktu itu, Bapak memaparkan itu dengan sangat jelas dengan itu. Apakah roadmap itu adalah menjawab mungkin kalau tidak mau kesalahan-kesalahan kemarin, atau seperti apa Pak? Bapak melihat roadmap itu. Sekalian menjawab Pak, apakah ini bisa menjawab tantangan dari Presiden Prabowo Subianto 4 tahun 5 tahun ke depan akan Indonesia akan swasembada pangan? Karena kita sudah punya pengalaman, Ya. 4 kali swasembada. Artinya, menurut keyakinan kami, itu tidak terlalu sulit untuk swasembada. Target beliau 4 tahun. Ya. Kalau Bapak Presiden memberikan target 4 tahun, tentu aku beri target ke bawah maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Ya, ini harus turun ke bawah. Kami sampaikan ke seluruh staf dan kami yakin itu bisa dicapai karena apa saja yang dibutuhkan petani Indonesia dan beliau sampaikan juga pada saat pidato perdananya di MPR, subsidi langsung apa saja kebutuhan petani, bila perlu direct langsung ke petani dan jangan diganggu sarana produksi petani. Kemudian berikutnya juga dijaga harga di lapangan. Nah, ini poin penting dan ini adalah kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Dan itu sudah dilaksanakan sebagian. Satu, pupuk dinaikkan 100%. Oke. Kemudian Anggarannya Pak ya? anggarannya dinaikkan 100%. Volumenya, kuantum dinaikkan 100%. Dan seluruh petani Indonesia sudah merasakan itu. Dulu berteriak. Nah, kemudian yang kedua, ada pompanisasi, ada program oplah, ada cetak sawah dan seterusnya. Kami yakin beliau minta swasembada kita rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya kalimat beliau seperti itu. Ya, Anda yakin 3 tahun? kami yakin. Beliau memerintahkan kami 4 tahun, Ya. tapi kami perintahkan ke bawah 3 tahun. 3 tahun. Tapi persoalan lahan kan masih menjadi persoalan Pak. Persoalan bagi orang pesimis. Oke. Biarkan mengatakan orang persoalan. Tidak ada yang kita lakukan kebaikan di Republik di dunia ini tanpa dikritik oleh orang-orang tertentu. Kan ada beberapa tipe manusia. Ada manusia pesimis, ada yang moderat, ada optimis. Tinggal pilih mana. Optimisnya adalah kita punya lahan yang sangat luas. Kita punya potensi, ada lahan rawa, potensi untuk sawah itu kurang lebih 10 juta hektar. 10 juta hektar. Ya. Kemudian ada lahan kita yang cocok untuk pangan, itu di Merauke. Di Merauke. Nah, kemudian ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Selatan. Potensi ini sangat besar. Persoalannya bagaimana dikerjakan, bagaimana ditindaklanjuti. Nah, masih ingat nggak food estate kemarin yang katanya ini tidak bisa ditanami dan seterusnya? Kami dipanggil Bapak Presiden waktu itu, Pak Mentan, bisa nggak jawab masalah food estate? Saya izin Pak, harus dijawab dengan kerja. Beri waktu saya 40 hari. Karena umur jagung 40 hari sudah kelihatan. Singkat cerita, kami panggil direktur, kerjakan.
Salah satu direktur mengatakan, Pak sulit, Sulit. tanahnya kurus macam-macam. Ada mengatakan iklimnya tidak sesuai macam-macam. Ada yang mengatakan tekstur tanah dan seterusnya. Ya. Ada mengatakan masalah air. Saya katakan, saya tertarik dengan pidato Bapak Presiden mengatakan orang hebat itu diuji dengan tantangan yang berat, bahkan impossible menjadi possible. Itu yang menarik. Dan aku senang dengan pidato beliau. Jadi saya katakan ke direktur, bulan aja sudah proses ditanami, apalagi bumi. Sangat sederhana. Tanaman itu seperti manusia. Iya. Penuhi unsur yang dibutuhkan, penuhi yang kebutuhan tanaman, itu selesai. Kenapa orang stunting? Kebutuhan karbohidrat dan protein tidak cukup. Sama dengan tanaman. Oleh karena itu kemarin pupuknya hanya dipenuhi 50%, ya produksi turun, defisit. Kalau tidak diberi pupuk cukup, ya tidak tumbuh. Nah kemarin langsung kami tanam jagung Dan berhasil. Tingginya ambek ini, itu Wamen, Pangdam, Kajati ikut lihat, saksikan. Sederhana. Kalau mau menanam tanaman ini yang ditanya dengan tanah. Tanah kamu apa cukup unsurnya? Apa cukup airnya? Dan seterusnya. Tapi ada poin penting, aku beritahu direktur. Kalau itu gagal, kamu gagal jadi direktur. Aku bisikin telinganya. Bapak mengatakan seperti itu? Aku sampaikan, Anda ada 15 orang, berangkat, tim gagal, berarti kamu gagal. Kamu tidak sanggup menjalankan perintah saya, mengeksekusi perintah saya, menjadi tidak sanggup menjalankan gagasan Bapak Presiden, kemudian perintah saya menjadi kenyataan. Bapak ucapkan secara tersurat konkret seperti itu? Aku bisi telinganya. Itu enggak, itulah pemimpin, enggak semuanya tersurat. Tersirat itu lebih penting daripada tersurat. Oh, gitu. Aku bisikin, nasibmu tergantung jagung yang kau tanam. Oh gitu. Ada lagi yang pelintir kemarin, katanya pot apa segala macam. Ya. Nggak apa-apa. Ini kan demokrasi, nggak apa-apa dia. Tapi memang dosa seperti apa, Pak? Ini nggak ada potnya kan? Tuh, pokok-pokoknya dilihat. Oh iya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya, iya. Tapi memang ada pot, kita uji coba. Tapi ini yang disorot. Tapi itu juga alhamdulillah, ini kan saudara kita yang mengkritik. Iya. Cuma kritikannya keliru kan? Iya. Karena itu percobaan untuk menyesuaikan agroclimate yang ada di situ. Tapi untungnya apa? Dia kan menyumbang kita, menyumbang pahala kan? Menyumbang pahala. Jadi orang yang mengkritik kita, memfitnah kita, dia adalah saudara terbaik kita. Kenapa? Dia menyumbang pahala kepada kita. Oke. Mengirimi pahala. Mengirim pahala. Pahala yang dicetak jadi itu kiriman gratis untuk kita. Sebaliknya yang juga mengkritik konstruktif, terima kasih juga. Memberikan ilmu pada kita. Yang memuji juga terima kasih. Semua terima kasih kepada mereka. Tiga-tiga. Tapi lahannya tidak bermasalah kan, Pak? Tidak masalah lahan yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ataupun di Merauke itu bukan lahan yang bermasalah kan, Pak? Sebenarnya semua lahan ini itu kita pasti sesuai regulasi yang ada. Oke. Kita ikut pada regulasi yang ada. Ya. Bukan ikut pada perasaan. Kita bangun ini negara mengikuti regulasi yang ada, undang-undang, perpres, permentan, kita ikuti. Karena kalau kita melanggar, yang kena kita nantinya. Kita yang diperiksa. Bukan yang mengamat diperiksa. Menterinya, dirjennya, direkturnya yang diperiksa. Kemarin ada video di Merauke Iya. tentang lahan yang ini bermasalah dan tidak diurus, katanya menjadi food estate dan semuanya, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Mungkin dia lihat dari Jakarta. Nah, di situ masalahnya. Di lokasi langsung, Pak, di video, Pak. Di video. Bisa jadi. Bisa jadi di video yang rusak, tapi yang baik tidak divideokan. Kita kan tidak tahu apa tujuannya orang. Aku tunjukkan, nih. 40.000. 40.000. Ini foto dari Merauke semua. 40.000 hektar, optimalisasinya selesai. Sekarang ini panen tiap hari, ngolah dan tanam. Ya. Jadi gini, Pak. Kalau aku ingin cari kesalahan Bapak, kita sepakat, tidak ada satupun manusia sempurna. Ya. Tidak ada program yang sempurna.
Oke. Yang sempurna adalah Sang Pencipta. Kalau aku tidak senang sama Bapak, itu sepatunya, tali sepatunya, apanya bisa saya jadikan bahan untuk perbincangan, untuk menyerang Bapak. Jadi tergantung dari nawaitu orang. Dan di situ dilihat kapabilitas orang, di situ dilihat integritas orang. Ini orang siapa? Tapi yang terpenting Bapak, asal Bapak tahu, dulu pernah swasembada dan pelakunya adalah Kementerian Pertanian. Leadernya Kementerian Pertanian. Dan itu tidak bisa. Nah, itu ya sobat ya. Jadi videonya Amran Sulaiman ini, Menteri Pertanian Kabinet Prabowo, menanggapi berbagai kritikan swasembada pangan proyek food estate dengan gaya santai namun tegas. Dia menegaskan bahwa mengkritik itu mudah, tapi membangun dan itu jauh lebih sulit. Nah, beberapa poin yang dibahas adalah kritik adalah kiriman pahala gratis, katanya. Mantan tidak ambil pusing dengan serangan negatif. Swasembada pangan bukan hal baru. Indonesia sudah mencapainya 4 kali di masa lalu. Pemerintah serius mendorong pertanian dengan subsidi pupuk 100% dan program cetak sawah. Pemerintah juga serius mendorong pertanian dengan subsidi pupuk 100% dan program. Beberapa poin utama yang dibahas yaitu kritik adalah kiriman pahala gratis, mantan tidak ambil pusing dengan serangan negatif. Swasembada pangan bukan hal baru karena Indonesia sudah mencapai 4 kali di masa lalu. Pemerintah terus mendorong pertanian dengan subsidi pupuk 100% dan program cetak sawah. Soal lahan bukan masalah bagi yang optimis. Masih ada 10 juta hektar lahan potensial di Indonesia. Food estate sempat diragukan, tapi setelah diuji langsung, hasilnya terbukti bisa berhasil. Jadi Menteri Pertanian Kabinet Prabowo ini juga menegaskan bahwa program pangan saat ini mengikuti regulasi yang ada, bukan sekedar wacana, omon-omon. Bagi yang masih ragu, ia menantang untuk melihat langsung hasil kerjanya di lapangan. Jadi, gimana tanggapan sobat semua? Yuk, tanggapi di kolom komentar bagaimana ketegasan Pak Amran Sulaiman ini dan bagaimana cara bekerja Menteri Pertanian kabinetnya Pak Prabowo yang terus ditekan untuk swasembada pangan lebih cepat. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.